Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Jumpa kembali dengan pembahasan soal geografi dalam program sukses PTN. Marilah kita bahas untuk materi pelajaran geografi, yaitu yang sudah memasuki paket 004. Nah, marilah kita mulai. Untuk nomor 1, soal adalah terlambatnya pengiriman bantuan untuk sampai ke wilayah bencana gempa di Sulawesi karena kerusakan sarana prasarana perhubungan dalam kajian geografi merupakan contoh dari A. Konsep lokasi, B. Konsep jarak, C. Konsep diversiasi area, D. Konsep morfologi, E. Konsep keterjangkauan. Nah, kita bahas di sini untuk pembahasan dari nomor 1. Lokasi atau letak yaitu daerah di mana adanya keterkaitan pada suatu objek di muka bumi. Secara umum, konsep lokasi dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang absolut ini merupakan letak yang bersifat tetap. Contohnya, berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak yaitu pada garis lintang dan garis bujur. Lokasi relatif ini menunjukkan letak berdasarkan kondisi daerah di sekitarnya. Nah, lalu untuk morfologi, konsep morfologi ini adalah struktur luar dari batu-batuan yang menyusun bentuk morfologi pada permukaan bumi. Contohnya pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Konsep jarak adalah ruang atau sela yang menghubungkan antara 2 lokasi ataupun 2 objek yang dihitung melalui hitungan panjang dan waktu. Konsep jarak juga dibagi menjadi 2, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak atau disebut dengan absolut, yaitu diukur menggunakan satuan panjang dari 0. Sedangkan jarak relatif ini dengan mempertimbangkan rute, waktu, atau biaya. Nah, yang diferensiasi area merupakan konsep yang membandingkan antara 2 wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain, karena pada setiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing. Lalu konsep keterjangkauan, yaitu merupakan jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Keterjangkauan tidak hanya bergantung pada jarak, tetapi juga bergantung pada sarana dan prasarana penunjang. Nah, untuk nomor 1, ini yaitu yang berkaitan dengan akses keterlambatan pengiriman bantuan untuk sampai ke wilayah bencana gempa di Sulawesi karena kerusakan sarana prasarana. Nah, oleh karena itulah di sini jawabannya yang tepat, yaitu berdasarkan penjelasan tersebut adalah konsep keterjangkauan. Karena jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Jadi tidak hanya tergantung pada jarak, tetapi juga bergantung pada sarana prasarana penunjang. Nah, kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2 di sini. Nelayan memanfaatkan angin darat pergi ke laut pada malam hari untuk menangkap ikan dan pulang kembali ke darat memanfaatkan angin laut. Maka kegiatan para nelayan ini disebut atau tersebut menyangkut A. aspek sosial, B. aspek fisik, C. aspek keuangan, D. aspek budaya, dan E. aspek ekonomi. Nah, perhatikan di sini. Ini maka dari itu nelayan memanfaatkan angin darat pergi ke laut, yaitu pada malam hari. Angin darat yang menuju ke laut. Sekarang kita bahas satu persatu dari option A, B, C, D, E. Aspek geografi dibedakan menjadi berikut, yaitu ada aspek fisik.
meliputi unsur-unsur geografi yang bersifat fisik, antara lain tanah, air, iklim, cuaca, dan gunung api. Aspek fisik geografi dibagi menjadi aspek berikut. Ada aspek topologi, biotik, non-biotik, non-fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik. Topologi, aspek kajian yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan letak wilayah, bentuk bumi, muka bumi, luas wilayah, dan batas wilayah yang berciri khas tertentu. Aspek biotik, yaitu aspek kajian yang membahas karakter fisik manusia, hewan, dan tumbuhan dalam lingkup biosfer. Aspek non-biotik, yaitu aspek kajian yang membahas batuan, tanah, air, dan biosfer. Aspek non-fisik, yaitu yang membahas tentang manusia dengan segala aktivitasnya seperti aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Aspek sosial membahas tentang adat, tradisi, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Aspek ekonomi yaitu membahas industri, perdagangan, pertanian, transportasi, dan pasar. Aspek budaya yaitu membahas pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Aspek politik membahas kepartaian dan pemerintahan. Maka berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan nelayan ini termasuk ke dalam aspek ekonomi. Oleh karena itulah, pilihan jawaban yang tepat adalah E, tentang aspek ekonomi. Nah, kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah tentang pembentukan tata surya. Gambar tentang pembentukan tata surya. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yaitu tentang pembentukan tata surya, yang dikenal dengan A. Teori planetesimal, B. Teori pasang surut, C. Teori nebula, D. Teori protoplanet, dan E. Teori bintang kembar. Nah, kita bahas di sini. Yang pertama adalah tentang teori pasang surut. Ya, teori pasang surut. Teori pasang surut ini dikemukakan oleh James H. Jansen Harrod dan Jeffries, yaitu pada tahun 1991, yang menyampaikan teori ini atau juga disebut dengan teori tidak. Ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat kejadian itu, separuh bagian dari matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang terlepas, inilah yang kemudian membentuk planet-planet. Yang kedua, teori planetesimal, yaitu yang dikemukakan oleh Forrest R. Moulton sekitar tahun 1878 sampai 1952. Pada dasarnya hampir sama dengan teori pasang surut. Teori ini pertama kali yaitu disampaikan oleh seorang astronom dan ahli kebumian yang bernama Thomas J. Chamberlain pada tahun 1834 hingga 1928. Teori ini menyatakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat sekali dengan matahari. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit. Karena daya tarik matahari, massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya kemudian berubah menjadi cairan kemudian memadat. Akhirnya, massa gas itu menjadi planet yang ada sekarang, yaitu termasuk bumi. Ini yang planetesimal. Yang teori nebula, atau juga disebut dengan teori kabut, merupakan hipotesis mengenai asal-usul tata surya yang disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Pada tahap awal, tata surya masih berupa kumpulan kabut raksasa. Kabut yang merupakan asal-usul tata surya ini, yaitu yang tersusun dari debu, es, dan gas
dengan kandungan hidrogen tinggi. Maka kabut ini disebut sebagai nebula. Kemudian kabut mengalami penyusutan karena gaya gravitasi yang dimilikinya. Selama proses penyusutan, kabut tersebut berputar sehingga akhirnya memanas dan berubah menjadi bintang raksasa. Yang keempat, teori bintang kembar diusulkan oleh astronom Inggris yaitu R.A. Lytton pada tahun 1956. Tata surya awalnya terbentuk dari dua buah bintang kembar raksasa. Kemudian salah satu bintang dari bintang kembar itu meledak sehingga menghasilkan puing-puing dan debu, hingga akhirnya berevolusi mengelilingi bintang yang satunya, yaitu matahari, dan membentuk planet-planet beserta benda-benda langit lainnya. Yang kelima, protoplanet, ya, atau teori awan kabut diajukan oleh Kurt von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerard P. Kuiper, yaitu sekitar tahun 1950. Yaitu sistem tata surya terbentuk oleh sejumlah awan gas yang sangat banyak. Nah, jawabannya adalah berdasarkan penjelasan tersebut, maka pilihan jawabannya yang tepat adalah teori nebula atau juga disebut sebagai teori kabut. Ya, kita lanjutkan, yaitu yang nomor 4. Perhatikan ada gambar tentang pola aliran sungai. Ada gambar pola aliran sungai. Lihat, ini adalah gambar pola aliran sungai. Ya. Pola aliran sungai berikut yang menggambarkan bentuk pola aliran rektangular di daerah patahan dan trelis, di daerah lipatan. Ditunjukkan oleh nomor berapa? Yang pertama kita bahas ada rektangular, ada trelis. Rektangular, ini adalah sebuah pola aliran yang dikendalikan oleh struktur geologi bentuk batuan, seperti kekar atau rekahan, atau sesar atau patahan. Adalah gambarnya seperti ini. Ini rektangular. Sedangkan yang trelis adalah pola aliran yang menyerupai bentuk suatu pagar yang umumnya dijumpai di perkebunan padi atau sawit, ditandai sebagai sungai yang mengalir lurus di sepanjang lembah. Nah, pola aliran sungai berikut yang menggambarkan bentuk pola aliran rektangular di daerah patahan dan trelis di daerah lipatan. Maka di sini jawabannya adalah yang gambar nomor 2 dan 4. Yang gambar nomor 2 dan 4. Ini yang rektangular dan trelis. Rektangular dan trelis. Kita lanjutkan untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Indonesia merupakan negara rawan bencana, antara lain gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Karena itu pemerintah perlu melakukan antisipasi. Tindakan sebelum terjadi bencana yaitu A. Menyelamatkan harta benda penduduk, B. Menyediakan sarana prasarana pendidikan bagi korban bencana, C. Menyediakan logistik bagi korban bencana, D. Penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan bencana, E. Pembangunan sarana penampungan yatim piatu. Nah, soal ini yaitu yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi ini sebelum bencana. Ya, Indonesia merupakan negara rawan bencana, antara lain gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Karena itu pemerintah perlu melakukan antisipasi. Apa saja antara lain? Nah, saya jelaskan. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana sehingga dampaknya tidak besar. Berdasarkan siklus waktunya, maka dalam penanganan bencana ini terdapat 4 kategori, yaitu sebelum bencana atau juga yang disebut dengan mitigasi.
saat terjadi bencana, perlindungan dan evakuasi. Sesaat setelah bencana, yaitu pencarian dan penyelamatan. Pasca bencana adalah pemulihan. Nah, contoh tindakan sebelum terjadi bencana adalah membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penghijauan hutan, penanaman pohon bakau, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Maka dari itu, untuk melakukan antisipasi dengan adanya bencana di Indonesia, yaitu yang tepat jawabannya adalah D, penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Kita lanjutkan nomor 6. Perhatikan, ini adalah ada daerah konvergensi antar tropik atau DKAT. Pada Desember dan Januari berada di selatan Khatulistiwa. Nah, pada bulan-bulan tersebut terjadi arus massa udara konveksi atau vertikal yang sering menimbulkan A. Hujan frontal, B. Hujan zenital, C. Hujan lokal, D. Hujan orografik, E. Hujan salju. Nah, maka di sini yang sering menimbulkan itu yaitu antara lain hujan apa? Kita jelaskan. Daerah konvergensi antar tropik adalah suatu zona atau wilayah yang memiliki suhu tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Oleh sebab itu, daerah ini disebut dengan ekuator termal, yaitu yang letaknya selalu bergerak setiap 14 hari, bergeser dari utara ke selatan dan sebaliknya pada 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang banyak sehingga mengakibatkan daerah ini memiliki kelembaban yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan hujan zenit atau hujan konveksi. Indonesia yang secara astronomis dan geografis memungkinkan adanya penguapan yang banyak, maka memungkinkan banyak terjadi hujan zenital. Oleh karena itulah pada musim kemarau juga masih banyak terjadi hujan sehingga tidak ada batas yang jelas antara musim kemarau dan musim penghujan. Nah, maka berdasarkan penjelasan tersebut, pilihan jawaban yang tepat adalah B, hujan zenital, yaitu hujan zenital. Nah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya tentang peta. Peta tematik tentang persebaran penduduk sebaiknya menggunakan simbol berbentuk A. Titik kuantitatif, B. Titik kualitatif, C. Garis kuantitatif, D. Garis kualitatif, E. Area kuantitatif. Nah, apakah yang dimaksud dengan peta tematik? Peta tematik adalah peta yang menggambarkan satu tema ketampakan di permukaan bumi. Dalam hal ini tentang penduduk. Maka persebaran penduduk selain menggambarkan jumlah, juga menggambarkan wilayah administrasi. Maka sebaiknya menggunakan simbol area kuantitatif. Nah, oleh karena itulah jawaban di sini yang tepat adalah area kuantitatif. Karena yaitu tentang menggambarkan tema ketampakan di permukaan bumi. Contohnya tentang penduduk. Nomor 8, kita lanjutkan. Unsur yang paling menentukan tinggi rendahnya kualitas tanah adalah lereng dan kesuburan tanah, B. ketinggian tempat dan permeabilitas tanah, C. lengas dan konsistensi tanah, D. kadar air dan derajat keasaman tanah, E. porositas dan tekstur tanah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kualitas tanah? Kualitas tanah adalah kapasitas dari suatu tanah dalam suatu lahan untuk menyediakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan manusia atau ekosistem alami dalam waktu yang lama. Kualitas tanah meliputi kualitas tanah secara fisika, kimia, dan biologi. Nah, parameter sifat fisik yang menentukan kualitas tanah ini
ada tekstur, struktur, stabilitas agregat, kemampuan tanah menahan dan meloloskan air, serta ketahanan tanah terhadap erosi dan sebagainya. Lalu parameter kimia yang mempengaruhi kualitas tanah, ketersediaan unsur hara, KTK, KTA, pH, ada tidaknya zat pencemar, dan sebagainya. Parameter biologi yang menentukan kualitas tanah, lain jumlah dan lain jenis mikroba yang ada dan beraktivitas di dalam tanah. Maka berdasarkan penjelasan ini, jawaban yang tepat adalah porositas dan tekstur tanah. Porositas. Kita lanjutkan nomor 9. Yaitu tentang teori titik henti di sini. Jumlah penduduk kota A adalah 25.000 jiwa, sedangkan penduduk kota B yaitu 75.000 jiwa. Hitung berapa jarak kedua kota tersebut. Jika jarak kedua kota ini yaitu 80 km. Kita disuruh menghitung teori titik henti atau breaking point teori untuk menentukan pusat pelayanan yang paling strategis antara kedua kota tersebut, yaitu yang berjarak berapa dari kota A. Kita bahas tentang teori titik henti atau breaking point teori. Ini merupakan salah satu contoh penerapan konsep jarak dalam aplikasi ilmu geografi untuk mengetahui tempat strategis. Rumusnya adalah DAAB sama dengan D dibagi 1 plus akar P, B, dan PA. Nah, perhatikan di sini. Ini teori titik henti. D-nya ini adalah jarak kota A dan B. 1 ini konstanta, ditambah akar jumlah penduduk kota B dibagi jumlah penduduk kota A, yaitu yang jumlahnya yang besar. Nah, marilah kita hitung di sini THAB atau DAB atau DHAB sama dengan jaraknya kota A ke kota B adalah 80 km dibagi 1 ditambah akar jumlah penduduk kota B dibagi jumlah penduduk kota A sama dengan 80. Akar daripada 75.000 dibagi 25 yaitu 3. 75 dibagi 25 yaitu 3. Jadi sama dengan 80 dibagi 1 plus dari akar 3, 1,7. Sama dengan 80 dibagi 2,7 sama dengan 29,63 km. Jadi setelah dihitung pusat pelayanan yang strategis antara kedua kota tersebut yaitu 29, ini. Ya. Kita lanjutkan. Nomor 10. Aplikasi penginderaan jauh atau inderaja yang diintegrasikan dengan sistem informasi geografis dapat digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena hidrologis kecuali A. Identifikasi total suspend partikel meter atau TSPM. B. Estimasi kelembaban tanah. C. Estimasi simpanan air dalam danau atau waduk. D. Estimasi kedalaman perairan laut dangkal. E. Estimasi debit air sungai. Pembahasannya. Nah, yaitu pengembangan model total suspend meter atau TSM ini menggunakan data satelit SPOT 6. Estimasi simpanan air dalam danau atau waduk adalah hubungan antara aliran ke dalam dan aliran keluar dalam suatu wilayah danau atau waduk dalam periode waktu tertentu. Maka lebih lanjut, neraca air adalah keseimbangan antara input air berupa curah hujan dan output berupa evapotranspirasi dan limpasan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, identifikasi kelembaban tanah dapat pula dilakukan melalui teknik inderaja. Salah satu citra inderaja yang dapat digunakan untuk estimasi nilai kelembaban tanah adalah
citra satelit ALOS Pulsar. Data kedalaman dapat digunakan untuk menghasilkan profil dasar laut, oseanografi, biologi, dan kenaikan muka air laut. Teknologi inderaja dapat digunakan untuk mengestimasi kedalaman perairan laut dangkal dan ditandai dengan kemampuan cahaya untuk menembus badan air. Salah satu citra yang mampu mengestimasi kedalaman tersebut adalah Spot 6 yang memiliki 3 kanal visible dan 1 kanal NIR dengan resolusi spasial 6 meter. Lalu debit puncak atau HIP. Penting diketahui dalam kajian banjir, inderaja dan SIG dapat diterapkan untuk estimasi HIP atau debit puncak. Maka citra Landsat 8 dan SIG menghasilkan tingkat ketelitian tertinggi, yaitu 99,94 derajat pada HIP. Oleh karena itulah, di sini jawabannya adalah estimasi kedalaman perairan laut dangkal. Lanjut nomor 11. Nah, soalnya adalah ketampakan pematang pantai yang terdapat di dataran endapan pantai ini memiliki potensi fisik sebagai lokasi permukiman. Karena A. terhindar dari resiko genangan dan wabah malaria, B. mudah dijangkau dan terhindar dari resiko genangan, C. air tanahnya tawar dan terhindar dari resiko wabah malaria, D. air tanahnya tawar dan terhindar dari resiko genangan, E. tanahnya subur dan lokasinya mudah dijangkau. Nah, kita bahas di sini ketampakan pematang pantai yang terdapat di dataran endapan pantai memiliki potensi fisik lokasi permukiman karena pantai di sini adalah tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut terendah. Pematang pantai saat ini banyak dimanfaatkan untuk permukiman dan sarana jalan. Hal inilah kondisinya sangat solid sehingga mampu menahan beban bangunan. Selain itu, ketersediaan air tawar juga lebih bagus karena pasir pada pematang pantai dapat berfungsi sebagai reservoir yang bagus dengan sifat-sifat fisik pemilahan bagus. Bersifat urai, sedikit dijumpai fraksi halus, lanau, dan lempung. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, pilihan jawaban yang tepat adalah air tanahnya tawar dan terhindar dari resiko genangan. Nah, nomor 12 sekarang. Salah satu asumsi yang digunakan dalam teori lokasi industri oleh Alfred Weber adalah biaya pengangkutan barang lebih murah daripada pengangkutan bahan baku. B. Produk yang dihasilkan memerlukan daerah pasaran yang luas. C. Biaya transportasi dapat ditentukan berdasarkan fungsi dari berat produk dan jarak. D. Banyak dibutuhkan tenaga kerja yang murah. E. Bahan baku yang dibutuhkan dapat tahan lama. Nah, kita bahas di sini adalah teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Alfred Weber, yaitu memperhitungkan beberapa faktor spasial, yaitu mengenai ruang dan tempat. Untuk menemukan lokasi yang optimal dan biaya yang minimal untuk pembangunan pabrik, prinsip tersebut didasarkan pada 6 asumsi prakondisi, yaitu wilayah bersifat homogen dalam hal topografi, iklim dan penduduknya, yaitu keadaan penduduk yang dimaksud menyangkut jumlah dan kualitas SDM, ketersediaan sumber daya bahan mentah, upah tenaga kerja, biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik, yaitu biaya sangat ditentukan oleh bobot bahan mentah dan lokasi bahan mentah. Lalu persaingan antar kegiatan industri, manusia berpikir secara rasional. Nah, oleh karena itulah, berdasarkan penjelasan tersebut, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Biaya transportasi dapat ditentukan berdasarkan fungsi dari berat produk dan jarak. Nomor 13 sekarang. Perhatikan, ini adalah hasil sumber daya alam wilayah Papua. Buah merah, kayu putih, mahkota dewa adalah sumber daya alam yang banyak digunakan dalam industri kerajinan tangan, tanaman hias, makanan ringan, obat-obatan, penyamakan kulit. Kita jelaskan.
Ini adalah hasil sumber daya alam. Penanus conoideus atau buah merah adalah satu jenis tumbuhan pandan-pandanan atau buah tradisional dari Papua, yaitu dari Wamena. Masyarakat menyebutnya dengan nama kwansu. Buah merah dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit karena mengandung komponen gizi dalam kadar tinggi seperti beta-karotin, tokoferol, asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Gelang atau kayu putih atau Melalea, Leucadendra, atau Melaleuca, Leucadendron merupakan pohon anggota suku jambu-jambuan, yaitu Myrtaceae, yang dimanfaatkan sebagai sumber minyak kayu putih atau kayu put oil. Minyak ini diekstrak, biasanya disuling dalam uap, terutama dari daun dan rantingnya. Mahkota dewa atau yang biasa dikenal dengan nama buah simalakama adalah tanaman yang biasa digunakan sebagai obat herbal. Nah, oleh karena itulah buah merah kayu putih, mahkota dewa, ini banyak digunakan dalam industri obat-obatan. Mudah ini. Nomor 14 sekarang. Perhatikan peta sebaran hewan dunia, yaitu fauna. Sebaran fauna yang terdapat pada wilayah huruf X. Lihat peta dunia di sini. Ini adalah Amerika Selatan. Ya. Kita lihat di sini harimau dan kuda nil, kalkun dan bison, orang utan dan kalkun liar, bison dan unta, belut listrik dan piranha. Perhatikan, lihat. Nah, daerah X adalah wilayah persebaran fauna neotropik. Daerah persebaran region fauna neotropik meliputi sebagian wilayah Meksiko, terutama bagian selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan kepulauan-kepulauan Hindia Barat. Daerah ini memiliki iklim tropis dan didominasi oleh adanya hutan hujan tropis. Sifat fauna neotropik sangat bervariasi. Ada yang hanya terdapat di wilayah tertentu saja, seperti ikan piranha dan belut listrik yang hanya dapat ditemui di sekitar sungai Amazon. Ilama yaitu sejenis unta khas negeri Bolivia dan tapir. Ada beberapa jenis spesies lainnya yang hidup di kawasan neotropik, antara lain beberapa jenis kera, reptil, dan hewan vertebrata lainnya. Nah, oleh karena itulah di wilayah Amerika Selatan ini yang ditandai dengan huruf X atau silang, yaitu belut listrik dan ikan piranha. Nomor terakhir. Perhatikan gambar piramida penduduk. Piramida penduduk negara S seperti gambar berikut. Maka kebutuhan yang diperlukan untuk kelompok umur yang diberi tanda X ini adalah sekitar usia 20 hingga 24, 30 sampai 34. Jawabannya, kebutuhan yang diperlukan untuk kelompok umur yang diberi tanda X. A. Penyediaan sarana transportasi, B. Pembangunan sarana kesehatan, C. Pengadaan sarana rekreasi, D. Pembangunan sarana pendidikan, E. Perluasan lapangan kerja. Nah, berarti ini adalah usia produktif. Usia produktif. Maka pada soal kelompok umur yang diberi tanda X atau silang merupakan kelompok umur 20 sampai 35 tahun yang merupakan kelompok usia kerja. Maka kebutuhan yang diperlukan untuk kelompok umur tersebut adalah perluasan lapangan kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah E, lapangan kerja. Nah, saya kira cukup di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi untuk membahas soal-soal berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.